Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Hanina Raksana dengan NIM 630302110. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-12 mengenai korelasi dan regresi. Korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Misalnya korelasi pengeluaran iklan dan volume penjualan. Regresi menjelaskan pengaruh satu variabel terhadap variabel lain, misalnya pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Kausalitas menunjukkan hubungan pengaruh antar variabel dalam dua arah. Jenis korelasi bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu korelasi positif versus negatif, korelasi linear versus non-linear, kemudian yang terakhir korelasi sederhana, parsial atau kompleks. Korelasi positif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah yang sama. Kemudian korelasi negatif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah berlawanan. Korelasi linear jika perubahan absolut dua variabel menaik atau menurun dalam hubungan konstan. Kemudian korelasi tidak linear jika perubahan absolut satu variabel terhadap variabel lain tidak konstan. Korelasi sederhana keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi parsial, korelasi hubungan dari dua variabel tetapi kita hanya tertarik mencari korelasi dua variabel. Korelasi kompleks ketika variabel yang dianalisis terdiri dari dua variabel dan kita sekaligus mencari korelasi secara fisik bersama. Ada beberapa cara mencari korelasi. Yang pertama melalui sekitar yang kedua versi, Scattergram adalah sebuah plot data antara satu variabel dengan variabel lain yang memberi indikasi ada tidaknya korelasi antara dua variabel, tetapi tidak memberi angka besarnya korelasi. Manfaatnya membantu kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel dan membantu kita menemukan hubungan antara dua variabel apakah linear ataukah non-linear. Bentuk scattergram, bentuk diagramnya seperti di atas ini. Koefisien korelasi persen digunakan untuk menghitung relasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Nilainya misalnya kurang dari atau sama dengan R dan lebih dari 1. Min 1 yaitu korelasi negatif yang sempurna, dan plus 1 korelasi positif yang sempurna. 0 tidak ada korelasi. Contoh soalnya seperti di atas ini, dan cara menghitungnya yaitu R sama dengan 10 kali 59.800 dikurangi 660 dikali 695 dibagi akar dari 10 kali 64.700 dikurangi 660 pangkat 2 dikali 10 kali 65.877 dikurangi 695 pangkat 2 sama dengan 139.300 dibagi 139.921,38, ketemu hasilnya 0,9956. Korelasi Spearman digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari data kualitatif, yaitu data ordinal atau data ranking. D sama dengan perbedaan peringkat atau ranking antar variabel. Rumusnya R sama dengan 1 min 6 sigma D pangkat 2 dibagi N kali N pangkat 2 min 1. Uji statistika mengambil distribusi T dengan DF sama dengan N min 2. Formula ujinya T sama dengan RS akar dari N min 2 per 1 min RS pangkat 2. Korelasi antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan pada contoh sebelumnya sebesar 0,8939 dengan tingkat alfa sama dengan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara harga saham dan dividen? Prosedur uji signifikasi korelasi yaitu H0 sama dengan R sama dengan 0 dan HA R lebih dari 0. Memilih alfa 5% dengan menggunakan uji statistika distribusi
distribusi T dan membuat keputusan. Nilai T kritis pada uji satu sisi pada alfa 5% dengan DF 10-2 sebesar 1,86. T sama dengan RS akar dari M-2 per 1 min RS pangkat 2 sama dengan 0,8939 akar dari 10 min 2 per 1 min 0,8939 pangkat 2, ketemu hasilnya 5,64. Kemudian keputusannya kita menolak hipotesis 0 karena P itu 5,64 lebih dari 1,86. Dengan demikian, kita disimpulkan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan. Analisis regresi merupakan analisis hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya. Variabel dependen adalah variabel yang diestimasi atau diprediksi berdasarkan nilai variabel lain atau variabel independen. Kemudian variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi misalnya variabel dependen. Ada dua jenis hubungan, yaitu hubungan positif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang sama, kemudian hubungan negatif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Contoh diagramnya seperti di atas ini. Scattergram adalah langkah awal untuk menentukan bagaimana jenis hubungan antara variabel dependen dan independen. Metode least square. Bentuk persamaan regresinya YI sama dengan B0 plus B1 kali XI plus EI. Y yaitu variabel dependen, X variabel independen, E variabel gangguan, B0 nilai konstanta atau intercept, B1 nilai slope. Garis regresi merupakan prediksi variabel Y. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan garis regresi agar nilai prediksi sedekat mungkin dengan aktualnya? Metode least square adalah metode yang menjamin nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya. Residual adalah perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi, di mana E sama dengan residual, Y sama dengan aktual, dan Y nilai prediksi. Rumusnya E sama dengan Y min Y. Berdasarkan konsep residual ini, maka nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya jika nilai residualnya sebesar mungkin. Metode OLS menjumlahkan jumlah residual kuadrat agar residualnya sekecil mungkin. Secara matematis, meminimumkan jumlah residual kuadrat sebagai berikut. Meminimumkan sigma EI pangkat 2 sama dengan sigma kali EI min EI pangkat 2. Meminimumkan jumlah residual kuadrat dengan cara melakukan timunan atau diferensial parsial tersebut terhadap B0 dan B1. Rumusnya seperti ini. Penyelesaian persamaan di atas akan menghasilkan nilai intercept A dan slope B yang akan menjamin bahwa nilai prediksi variabel dependen sedekat mungkin dengan data aktualnya. Di atas ini terdapat data pengeluaran iklan dan volume penjualan sebanyak 8 perusahaan. Kemudian hubungan linear antara pengeluaran iklan dan volume penjualan dapat ditulis dalam persamaan regresi, yaitu Y sama dengan B0 plus B1 kali X plus E. Y adalah volume penjualan atau juta unit dan pengeluaran iklan atau juta rupiah. Kemudian carilah intercept dan slope garis regresi berdasarkan metode least square dan carilah nilai prediksi penjualan. Untuk mencari nilai slope di intercept seperti di atas ini. Persamaan garis regresi dapat ditulis yaitu Y sama dengan 5,0823 plus 0,0986x, intercept 5,083 menunjukkan ketika pengeluaran iklan 0, maka volume penjualan sebesar 5,0823 unit. Berdasarkan slope 0,0986, berarti setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar 1 juta rupiah, maka volume
penjualan akan naik sebesar 0,0987 juta unit atau 98.700 unit. Nilai prediksi penjualan dapat dicari dengan memasukkan nilai pengeluaran iklan di dalam persamaan regresi. Misalnya, bila pengeluaran iklan 1000 juta, penjualan aktualnya 100 juta unit, sedangkan prediksi Y sama dengan 5,0823 plus 0,0926 dikali 1000 sama dengan 103,71889. Standar error of estimate, nilai prediksi sempurna jarang terjadi. Ukuran ketepatan prediksi disebut dengan standar error of estimate. Standar error of estimate ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Standar error of estimate ini dapat dicari dengan menggunakan formula, yaitu SYX sama dengan akar dari sigma kali min Y pangkat 2 per N min 2. Kembali ke regresi volume penjualan atas dasar besarnya pengeluaran iklan. Apakah kita bisa menggunakan garis regresi tersebut untuk melakukan prediksi penjualan perusahaan atas dasar pengeluaran iklan dengan melihat nilai standar error of estimate? Perhitungan standar error estimate seperti ini, dan cara menghitungnya SYX sama dengan akar dari 170,6394 per 8,2 dengan hasil 5,3329. Nilai standar error of estimate relatif kecil sebesar 5,3329, sehingga kita bisa menggunakan garis regresi yang kita dapatkan untuk melakukan prediksi volume penjualan perusahaan. Interval estimasi, regresi untuk prediksi saldo estimasi titik atau point estimate. Interval estimasi atau interval estimate digunakan menjawab soal probabilitas. Ada jenis estimate interval, yaitu yang pertama interval keyakinan dan yang kedua interval prediksi. Formula interval keyakinan yaitu Y kurang lebih dari TSYX akar dari 1 per N plus X min X pangkat 2 per sigma kali X min X pangkat 2. Formula interval prediksinya Y kurang lebih TSYX akar dari 1 plus 1 per N plus X min X pangkat 2 per sigma kali X min X pangkat 2. Kembali ke contoh terpengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan, yaitu dengan interval keyakinan 95% berapa nilai interval estimasi, dan dengan interval prediksi 95% berapa nilai interval prediksinya jika pengeluaran iklan sebesar 1.100 juta rupiah. Nilai rata-rata X 518,75, standar error of estimate-nya 5,3329, dan nilai prediksi dengan interval keyakinan 95%, dan DF sama dengan 8 sama dengan 6 sebesar 2,447. Interval estimasi antara 108,9527 sampai 118,2133. Kemudian interval prediksinya antara 99,7359 sampai 127,4291. Kesalahan standar koefisien mengukur ketepatan estimator OLS. Ukuran kebaikan garis regresi ini disebut dengan koefisien determinasi yang mengukur presentasi total variasi Y yang dijelaskan oleh variabel independen X. Variasi total terdiri variasi karena garis regresi dan variasi residual. Penjumlahan kualitas variasi total ini disebut total sum of square. Kemudian penjumlahan kualitas variasi regresi disebut explain sum of square. Dan penjumlahan kualitas variasi residual disebut residual sum of square. Kembali ke kasus regresi pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan, beberapa besarnya koefisien determinasinya. Hasilnya 0,9743 dengan R pangkat 2 sama dengan 0,9743, berarti variasi volume penjualan dijelaskan oleh variasi pengeluaran iklan sebesar 97,53%, sisanya sebesar 2,57% dijelaskan oleh variabel lainnya.
Regresi dengan program komputer SPSS bentuknya seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.